Kenapa gak masuk akal? Bertentangan dengan hukum akal. Lihat, banyak orang di luar sana mengira kalau ada kejadian aneh, entah itu mukjizat, entah itu karomah, dia sangkanya gak masuk akal lah kayak begitu. Padahal bukan gak masuk akal, memang akalnya yang lemah. Semua mukjizat Nabi, kalau nanti nemu cerita-cerita aneh menyangkut Nabi kita, menyangkut para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Itu hanyalah sesuatu yang mustahil menurut kebiasaan, tapi mungkin secara akal, karena tidak bertentangan dengan hukum akal. Ketika mencerna, bisa itu ketemu di langit dengan Nabi Adam, dengan Nabi Yahya, dengan Nabi Isa, dengan Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Katanya Nabi begitu kan, berjumpa dengan para Nabi di langit itu. Bisa itu kayak begitu, masuk akal gitu dalam semalam itu. Subhanallah, logika yang dimainkan orang kafir dulu sama dengan orang zaman sekarang, betul gak? Orang dulu, orang-orang Abu Jahal itu dan orang-orang kafir mendustakan Nabi. Sekarang ada orang mendustakan Nabi tapi dengan gaya bahasa agak ilmiah. Itu bukan peristiwa historis. Padahal intinya bohong kan pada akhirnya. Kalau tidak historis berarti bohong dong. Lihat orang zaman sekarang itu hanya fiksi saja. Sama aja, apa bedanya dengan Abu Jahal Anda? Subhanallah, Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akal mereka sehat. Mereka tahu bahwa yang memperjalankan Nabi Muhammad itu adalah Allah, bukan karena kehebatan dirinya. Makanya mereka langsung membenarkan. Generasi yang terakhir, pemimpin makhluk, Sayyid Waladi Adam. Bukan hal yang mustahil jika dikatakan bahwa rohnya adalah ruh yang pertama kali Allah ciptakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj tadi, ayat Al-Qur'an, lihat bagaimana mengambil perjanjian, Allah mengambil perjanjian dengan para nabi supaya mereka kalau berjumpa dengan Rasul yang agung itu untuk beriman dan menolongnya, membelanya. Di peristiwa Isra Mi'raj beliau juga mengimami para anbiya di Baitul Maqdis. Beliau menjadi imam bagi para nabi sebagai isyarat bahwa nabi kita itu bukan cuma sebatas nabi, tapi imamnya para nabi. Imamnya para nabi, sehingga gara-gara kita bernasab, berkaitan dengan nabi yang paling agung di sisi Allah, kita menjadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian menjadi umat terbaik. Terbaik gara-gara kenapa? Ya gara-gara kita jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup saya menyertakan dalil-dalil panjang, itu ada tesis tersendiri, Pak. Saya tahu itu orang-orang yang kalau saya ngomong begini akan mengatakan hadisnya dhaif. Hadis Jabir juga jadikan alasan. Hadis Jabir dia suka jadikan alasan bahwa kalau dikatakan ruhnya Nabi Muhammad adalah makhluk pertama, sandarnya hadis Jabir. Hadis Jabir dhaif. Aywa na'am, hadis dhaif, walakin yujad ahadis ukhra. Ada hadis-hadis yang lain, diteliti itu Pak, ada tesis tersendiri. Ternyata kesimpulannya itu hadis-hadis yang mengabarkan bahwa ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk pertama diafirmasi oleh hadis-hadis yang lain yang sahih. Belum dengan isyarat-isyarat dari sejumlah ayat Al-Quranul Karim, belum dengan pernyataan para ulama. Imam Dardir, pernah mengenal Imam Dardir yang punya kharidah bahiyah. Beliau mengakui bahwa Nabi Muhammad itu ruhnya adalah makhluk pertama. Imam Dardir siapa? Sayyidul Mutakallimin fil Azharis Syarif. Itu seorang ahli akidah luar biasa. Imam Dardir, Imam Dasuki, Hasyiatul Dasuki ala Ummil Barahin. Imam Laqani yang punya Jauharatut Tauhid mengakui itu. Fadail. Kata Syekh Abdul Siddiq Al-Qumari, itu bagian dari fadail Nabi ketika beliau dimuliakan oleh Allah sebagai makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah, sekaligus yang terakhir muncul dalam silsilah kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit pembuka supaya kita ini orang-orang yang beriman menjadi bagian dari umat beliau punya level keimanan yang naik sedikit. Kita kan taunya Nabi Muhammad dengan jasadnya doang, Pak. Banyak orang zaman sekarang bahkan melihat Nabi itu dengan jasadnya, ketika Nabi wafat selesai sudah hubungannya. Betul tidak? Ada orang-orang kayak begitu. Ada, dan banyak orang-orang kayak begitu. Enggak.
Bagi kita tidak, ruhnya Nabi. Bagaimana ada mengatakan ruhnya Nabi itu mati? Orang yang mati syahid saja dalam Al-Quran dikatakan hidup, betul nggak? Wala tahsabannalladzina qutilu fisabilillahi amwata. Jangan kalian mengira orang-orang yang dibunuh dari jalan Allah itu mati. Mereka itu hidup, ahya, kata Al-Quran. Orang yang mati syahid dari kalangan umatnya saja dikatakan hidup, apalagi imamus syuhada, imamnya orang-orang yang mati syahid, imamul mu'minin, imamul muttaqin, sayyidul awalin wal akhirin. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan beberapa pelajaran berharga dari peristiwa agung Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang satu berkaitan dengan akidah, yang satu lagi berkaitan dengan pesan moral untuk kehidupan kita bersama. Dari sisi akidah, saya ingin mengoreksi kesalahpahaman sebagian orang, termasuk ustadz-ustadz yang suka saya dengar ceramahnya. Mereka sering bilang bahwa gak apa-apa, dalam agama ini memang ada kok yang gak masuk akal, kita imani aja. Ada itu Pak, yang ngomong kayak begitu. Mereka menggambarkan Isra Mi'raj itu sesuatu yang tidak masuk akal, betul nggak? Ada kan orang-orang punya pandangan begitu? Saya mau bilang, itu pandangan salah. Bukan tidak masuk akal. Mukjizat yang terjadi kepada para nabi, Nabi Musa membelah lautan dengan tongkat, Nabi Ibrahim tidak terbakar dengan api, dan mukjizat para anbiya, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, itu bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Nabi Muhammad bisa dalam satu malam Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Tidak masuk akal, bukan tidak masuk akal, itu hanya sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan. Mustahil menurut kebiasaan doang, bukan menurut akal. Beda antara sesuatu yang mustahil menurut akal dengan mustahil menurut kebiasaan. Kitab ini besar, ada bagian-bagiannya, kertas, tuh lihat. Saya kira dari ujung ke ujung semuanya akan sepakat bahwa bagian buku ini, kertas ini lebih kecil dari keseluruhannya, betul nggak? Betul, semua sepakat itu. Kalau ada orang mengatakan enggak, bagian dari buku ini lebih besar dari keseluruhan bukunya, masuk akal itu? Itu namanya yang tidak masuk akal, karena itu bertentangan dengan hukum akal. Hukum akal yang bersifat pasti, yang mengatakan al-kul a'dham minal juz'a, keseluruhan lebih besar dari sebagian. Masuk akal Pak kalau ada orang bilang angka 4 lebih besar dari angka 8. Bisa Anda mengatakan angka 4 lebih besar dari 8? Bisa? Ada di dunia ini angka 4 lebih besar dari 8? Tidak ada. Gak masuk akal. Kenapa gak masuk akal? Bertentangan dengan hukum akal. Lihat, banyak orang di luar sana mengira kalau ada kejadian aneh, entah itu mukjizat, entah itu karomah, dia sangkanya gak masuk akal lah kayak begitu. Padahal bukan gak masuk akal. Memang akalnya yang lemah, yang tidak memahami hukum akal. Hukum akal yang bersifat pasti seperti yang tadi saya sebut, atau hukum kontradiksi. Saya nggak bisa Bapak mengatakan ini buku sekaligus ini bukan buku. Bisa? Bisa Anda mengatakan ini buku sekaligus bukan buku? Bisa? Nggak masuk akal itu. Kenapa nggak masuk akal? Bertentangan dengan hukum akal. Semua mukjizat Nabi, kalau nanti nemu cerita-cerita aneh menyangkut Nabi kita, menyangkut para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Itu hanyalah sesuatu yang mustahil menurut kebiasaan, tapi mungkin secara akal, karena tidak bertentangan dengan hukum akal. Dia hanya bertentangan dengan kebiasaan, bukan bertentangan dengan hukum akal. Catat ini baik-baik, karena banyak orang di luar sana meninggalkan agama bahkan ketika mencerna, Isa itu ketemu di langit dengan Nabi Adam, dengan Nabi Yahya, dengan Nabi Isa, dengan Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Katanya Nabi begitu kan, berjumpa dengan para Nabi di langit itu. Bisa itu kayak begitu, masuk akal gitu dalam semalam itu. Subhanallah, logika yang dimainkan orang kafir dulu sama dengan orang zaman sekarang, betul nggak? Orang dulu, orang-orang Abu Jahal itu, dan orang-orang kafir mendustakan Nabi. Sekarang ada orang mendustakan Nabi tapi dengan gaya bahasa agak ilmiah. Itu bukan peristiwa historis. Padahal intinya bohong kan pada akhirnya. Kalau tidak historis berarti bohong dong. Lihat orang zaman sekarang itu hanya fiksi saja. Itu hanya, ya kalau fiksi dongeng dong namanya. Sama aja, apa bedanya dengan Abu Jahal Anda?
Subhanallah, Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akal mereka sehat. Mereka tahu bahwa yang memperjalankan Nabi Muhammad itu adalah Allah, bukan karena kehebatan dirinya. Makanya mereka langsung membenarkan. Secara akal itu tidak mustahil. Itu hanya mustahil menurut kebiasaan, tidak mustahil menurut akal. Karena itu kalau Anda menolak cerita semacam itu, jangan mengatasnamakan akal, karena akal tidak menentang, akal memungkinkan. Akal memungkinkan datang kabar terpercaya mengabarkan itu terjadi. Mau tidak mau kita harus menerima. Jadi menyangkut hal-hal gaib, menyangkut peristiwa-peristiwa di masa lampau, cara mengukur kebenarannya dengan apa? Dilihat sumbernya. Yang ngomong Isra Mi'raj itu siapa? Cerita masyarakat itu? Dongeng-dongeng masyarakat jahiliyah dulu? Atau jangan-jangan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran dan Sunnah yang sahih? Kalau itu terbukti sumbernya terpercaya, Al-Quranul Karim dan Sunnah, akal kita memungkinkan, berarti itu peristiwa benar. Dari mana landasannya? Karena sumbernya terpercaya. Tuhan tidak mungkin berbohong dan mengabarkan novel sesuatu yang tidak faktual kepada hamba-hambanya. Begitu ya, itu satu, harus dikoreksi. Jadi Isra Mi'raj bukan sesuatu yang bertentangan dengan akal, dia hanya bertentangan dengan kebiasaan. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan pada hakikatnya mungkin menurut akal, kecuali kalau dia terbukti benar-benar bertentangan dengan hukum akal. Itu satu.